Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang OEE atau Overall Equipment Effectiveness. OEE merupakan suatu cara untuk memonitor dan mengembangkan efisiensi dari proses manufaktur. Dan ini dikembangkan pertengahan 90-an oleh manufaktur Jepang untuk mengukur dan mengevaluasi produktivitas dari suatu pabrik. Nah, disinilah kemudian OE dipecah menjadi 3 elemen, yaitu availability, performance, dan quality. Kita akan bahas elemen OEE satu persatu. Jadi, OEE fungsi perkalian dari availability, performance, dan quality. Availability itulah ketersediaan waktu dari suatu mesin untuk bisa beroperasi. Teknisnya seperti apa? Nanti akan kita lihat. Performance, kemampuan atau kinerja sebuah mesin untuk menghasilkan suatu output. Jadi outputnya akan berupa jumlah unit yang dihasilkan. Sementara itu, quality adalah tingkat kualitas sesuai dengan spesifikasi minimum yang dituntut oleh perusahaan. Jadi, availability dikalikan performance dikalikan dengan quality sama dengan OEE dalam satuan persen. Kita akan melihat bagaimana peran dari masing-masing elemen tersebut di dalam perhitungan. Pertama adalah runtime, jadi waktu mesin untuk bekerja. Ini adalah waktu operasi mesin dikurangi dengan waktu untuk berhenti sesuai dengan rencana. Jadi waktu berhenti direncanakan. Nah, kemudian sisa waktu tadi, plan machine run tadi, merupakan availability sebelum dikurangi dengan downtime losses. Jadi, kehilangan waktu karena downtime itu mengurangi availability. Yang kedua adalah performance. Di sini kita lihat, dari waktu yang tersedia, kita mempunyai target untuk membuat sejumlah produk. Tapi suatu mesin kecepatannya bisa saja tidak sesuai harapan, mungkin berkurang, dan sejenisnya, sehingga jumlah yang dihasilkan bisa berkurang karena kecepatan produksinya mengalami penurunan. Yang terakhir adalah quality, di mana jumlah yang diharapkan ternyata, ya jumlah diharapkan yang bagus, ternyata tidak sebanyak yang ditargetkan, sehingga ada quality losses. Jadi di setiap jenis elemen ini ada lossesnya masing-masing. Terakhir sekali adalah final machine runtime. Inilah cikal bakal dari perhitungan OE nantinya. Kita akan menggunakan contoh dari simple OEE dari Exor. Jadi kita review kembali, OEE fungsi dari availability dikalikan performance dikalikan dengan quality. Dalam model ini, availability adalah runtime dibagi dengan total time. Sementara performance adalah jumlah yang dihasilkan dibagi dengan jumlah yang ditargetkan. Sementara quality dari jumlah yang dihasilkan tadi ada yang bagus dan ada totalnya. Yang bagus dibagi dengan total tadi ketemu dengan quality. Kita menggunakan contoh perhitungan secara teknis sebagai berikut. Inilah data yang tersedia. Kita lihat di sini ukuran-ukuran yang digunakan. Jadi yang pertama adalah total time. Jumlah waktu tersedia 8 jam kali 60 menit, 480 menit. Dikurangi waktu istirahat, misalnya 60 menit, menjadi 420.
total time, waktu yang tersedia untuk berproduksi secara total. Tapi ini harus dikurangi dengan downtime, jadi waktu untuk tidak berproduksi, karena breakdown misalnya, atau maintenance. Yang kedua adalah setup time, waktu untuk mempersiapkan mesin sampai siap untuk menghasilkan produk yang bagus. Nah, ketika dikurangkan dengan dua elemen tersebut menjadi runtime sebanyak 370, yaitu waktu yang tersedia untuk menghasilkan produk yang sesungguhnya. Data awal ini digunakan atau dihitung untuk satu kali shift dan perhitungan dilakukan untuk kondisi yang existing. Kita tambah data lagi. Jadi ada metrik yang baru, target counter, yaitu adalah jumlah yang bisa diproduksi dari waktu yang tersedia. Nah, ini adalah jumlah data yang di F, runtime, dikalikan dengan 60, yaitu jumlah menitnya, dibagi dengan G, itulah cycle time. Jadi maksimum yang bisa digunakan atau dihasilkan dari produksi. Kemudian 375 adalah total count, maksudnya hasil atau realisasi yang sesungguhnya dari catatan produksi. Ternyata hanya 375, dari 375 yang bagus ternyata adalah 370, yaitu yang kita sebut dengan good count. Nah, disinilah kemudian kita lihat bahwa cycle time di sini sangat mempengaruhi jumlah produksi dalam konteks dikaitkan dengan waktu yang tersedia. Makin pendek cycle time-nya, dalam waktu yang sama akan semakin banyak jumlah produksi yang dihasilkan. Mesin yang kita pilih di sinilah mesin yang sifatnya ideal. Sekarang kita akan lihat elemen pertama, availability. Datanya adalah runtime 370, total time 420. Availability-nya adalah 88,1%. Availability diukur dalam persen. Jadi faktor yang mempengaruhi, kita bisa lihat ada dua elemen, downtime dan setup time. Waktu mesin berhenti dan waktu mempersiapkan mesin untuk sampai siap digunakan. Elemen kedua adalah performance. Total yang dihasilkan 375, sementara target yang bisa ditetapkan sebenarnya adalah 403,6. Jadi performance-nya adalah 92,91%. Nah, faktor yang mempengaruhi di sini, di luar availability, adalah cycle time. Jadi sekali lagi, makin pendek cycle time, makin banyak produk yang dihasilkan. Kemudian, performance ini, tadi ada losses-nya. Jadi kalau semakin tua mesin, bisa jadi semakin lambat atau kecepatannya berkurang, sehingga dalam waktu yang sama, jumlah produksi yang dihasilkan bisa lebih sedikit. Yang terakhir adalah quality, di mana yang dihasilkan adalah 375, tetapi yang bagus hanya 370 atau 98,67%. Nah, quality di sini tentu saja lah sesuai dengan QC, hasil QC terhadap spek minimum dari produk yang dihasilkan. Nah, kalau kita kalikan ketiga elemen tersebut, maka OEE-nya adalah 80,75%. Dengan data OEE yang 80,75%, sekarang kita punya cara singkat untuk menghitung potensi produk bagus sesuai dengan kapasitas yang tersedia, yaitu adalah 370
yaitu OEE dikalikan dengan maksimum counternya, atau X dikalikan dengan Y. Karena jumlah maksimum counter dipengaruhi oleh cycle time, maka di sini kita bisa lihat bahwa produktivitas yang bisa dihasilkan dari suatu mesin dipengaruhi oleh cycle time. Baik, kita review lagi. Overall equipment effectiveness adalah fungsi dari availability, performance, dan quality yang diukur dalam persen. Semakin tinggi OE, semakin tinggi potensi produksi, dan selanjutnya adalah mempengaruhi potensi penjualan perusahaan. Sekarang akan kita lihat bagaimana pada level dunia pengukuran OE ini terjadi. Kita lihat di sini bahwa availability 90%, performance 95%, quality-nya lah 99%. Ketika ketiganya dikalikan akan ketemu angka 85%. Jadi ketika kita memperoleh 85%, kita sudah masuk perusahaan level dunia tersebut. Dengan beberapa catatan, angka 85% itu tentu adalah angka yang bisa kita jadikan sebagai benchmark. Kalau kita berpikir tentang improvement, maka apa yang bisa kita perbaiki dari setiap elemen itu sehingga angkanya bisa lebih baik lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.